Di semester ini, aku berkesempatan untuk mengikuti mata kuliah Karakter Building Agama di Universitas Bina Nusantara. Dari mata kuliah tersebut, terdapat 3 bab yang menurutku membawa perubahan paling besar bagi diriku sekarang. Simak penjelasan lengkapnya di video berikut ini. Halo semuanya, nama aku Iputu Denio Pranata Mananda, biasa dipanggil Denio, dengan nomor induk mahasiswa 2502040493. Pada kesempatan kali ini, seperti yang aku janjikan sebelumnya, aku akan menjelaskan mengenai 3 bab yang menurutku membawa dampak paling besar bagi aku dari mata kuliah CB Agama. Langsung saja kita mulai ke bab yang pertama. Di bab yang pertama, ada bab mengenai agama dan isu kontemporer, di mana pada bab ini dijelaskan mengenai agama dan problem-problem atau isu-isu yang dihadapi kehidupan beragama di dunia modern saat ini, di mana terdapat banyak isu terkait agama seperti sekularisme atau pemisahan agama dengan politik, kemudian saintisme, yang berarti glorifikasi sains di kehidupan seorang manusia, sehingga seorang manusia itu cenderung meragukan adanya Tuhan karena Tuhan tidak bisa dibuktikan. Kemudian materialisme yang menganggap bahwa materi atau harta benda itu merupakan kekuasaan tertinggi dan bukannya Tuhan. Dengan aku mempelajari bab pertama ini, aku mendapat dampak-dampak seperti eh, pembelajaran bahwa sebenarnya isu kontemporer yang ada di dunia saat ini itu dapat dicegah dengan kita menjauhkan diri dari daya tarik duniawi, teman-teman. Seperti contohnya kekayaan, kemudian kekuasaan, kemudian kecerdasan dan ego kita untuk membuktikan Tuhan. Semua hal ini dapat dijauhkan agar kita tidak terjerumus ke dalam isu kontemporer ini. Kemudian pembelajaran yang kedua sebenarnya aku dapat dari video yang sangat baik dari Profesor Franz Magnus Suseno. Ini orangnya yang ada di slide. Dan video ini sebenarnya ada di dalam pembelajaran CB Agama ini. Dan pada video tersebut, beliau menjelaskan mengenai penalaran terhadap Tuhan, di mana di dalam dunia yang kita hidupi saat ini, ada banyak pilihan, teman-teman. Kita dapat meragukan Tuhan, kita dapat percaya pada Tuhan, kita dapat menakar seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan, tapi itu bukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah membalas kasih Tuhan sebaik mungkin, tanpa mempertanyakan seberapa banyak yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ini sangat berarti bagi aku yang sebelumnya dapat dikatakan suka menalar seberapa banyak yang Tuhan berikan kepada aku. Dan video dari Romo Magnis ini sebenarnya sangat berarti untuk mengubah pandangan aku terhadap ketuhanan itu sendiri. Kemudian berlanjut ke bagian yang kedua, yaitu bab mengenai agama dan sains. Di bab ini dijelaskan mengenai pertentangan agama dan sains yang sudah terjadi selama berabad-abad, teman-teman, di mana agama ini memiliki sifat yang cenderung kaku, sedangkan sains ini memiliki sifat yang cenderung fleksibel dan fakta-faktanya itu berdasarkan pada fakta yang bisa dilihat oleh panca indera. Dan dari bab ini, aku mempelajari bahwa sebenarnya eh, ajaran-ajaran yang ada di kitab suci itu tidak harus dimaknai secara harfiah, karena bisa saja memiliki pemaknaan lain. Kita sebagai manusia yang bertanggung jawab harus menggali lebih dalam, dan itu pun menjadi suatu dampak bagi diri aku sendiri, di mana bab ini menciptakan suatu tanggung jawab ke dalam diriku sendiri, bahwa aku sebagai manusia yang bernalar itu harus mampu dalam menalar fenomena yang ada. Dan ini juga dijelaskan oleh Dr. Karina Supeli di dalam video pada bab ini. Ini orangnya. Beliau menjelaskan mengenai penalaran pada fenomena yang ada ini, dan kita tidak boleh menyalahkan hal-hal mistik atau hal-hal keilahian sebelum pertama-tama melihat fakta yang ada di lapangan itu sendiri. Kemudian dampak yang kedua bagi aku adalah aku bisa sadar bahwa agama dan pengetahuan itu harus dipelajari dan harus berjalan secara beriringan, teman-teman. Di satu sisi, ilmu pengetahuan itu dapat membimbing agama untuk dapat terus berkembang dan agar tidak menjadi entitas yang kaku, sedangkan agama sendiri dapat membimbing ilmu pengetahuan agar tidak menyembah hal-hal yang sesat atau hal-hal yang tidak baik. Kemudian dampak ketiga bagi diri aku sendiri adalah aku bisa menjadi pribadi yang lebih semangat dalam mengejar pengetahuan, baik itu pengetahuan spiritual maupun pengetahuan-pengetahuan rasional. Kita lanjut ke bab yang ketiga, yang merupakan bab terakhir di dalam pelajaran CB Agama ini, mengenai menjadi pribadi yang religius, di mana di bab ini dijelaskan mengenai keimanan dan kereligiusan seseorang yang diwujudkan melalui rasa cinta secara vertikal kepada Tuhan, dan juga rasa cinta secara horizontal kepada diri sendiri, kepada sesama kita, dan kepada alam lingkungan sekitar kita. Dan dampak dari bab ini kepada diri aku sendiri, yaitu yang pertama, aku dapat menciptakan rasa cinta
dari diriku sendiri kepada Tuhan dengan cara melakukan ritual-ritual sesuai dengan ajaran agamaku. Dalam kasusku agama Hindu, yaitu bisa dengan trisandya atau berdoa setiap hari, kemudian bisa dengan melakukan ritual-ritual keagamaan setiap bulannya. Kemudian secara horizontal, aku bisa belajar untuk mewujudkan rasa cinta kepada sesama dan kepada alam, teman-teman. Tapi sebelum aku mewujudkan rasa cinta terhadap sesama dan terhadap alam ini, aku terlebih dahulu harus mencintai diriku sendiri. Dan ini sangat berdampak bagi aku, di mana sebelumnya aku belum sadar mengenai self-love itu sendiri atau bagaimana cara mencintai diri sendiri. Dan setelah mempelajari bab ini, aku sadar bahwa ketika aku mulai mencintai diri sendiri, aku akan bisa menampakkan wujud terbaikku, sehingga orang-orang di sekitarku bisa merasakan rasa cinta yang diberikan oleh Tuhan itu. Dan dampak yang ketiga adalah aku secara pribadi bisa mengarahkan hidup ke tujuan yang lebih besar dari yang sebelumnya. Tujuan untuk diriku sendiri menjadi tujuan menjadi lebih berguna bagi orang lain. Dan untuk menutup video ini, aku akan merangkum apa saja yang sudah aku pelajari di CB Agama, di mana CB Agama ini mengajarkan dengan sangat baik cara menjadi orang yang religius secara vertikal maupun secara horizontal, yang senantiasa selalu belajar mengenai ilmu-ilmu agama. Dan ini berkaitan juga dengan quotes yang ada di layar yang berbunyi "Taki Takining Sewako Guna Widya" dari Kekawin Niti Satwa 5.1, yang berarti tugas utama seorang manusia adalah belajar. Dan menurut aku belajar itu adalah suatu proses seumur hidup yang harus kita lakukan selamanya. Sekian dari aku. Terima kasih.